Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Selamat Arif. pagi Bu Yuli. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini Bu Yuli sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Terima kasih. atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi atau berdialog hari ini sebagai tugas akhir modul 3.1 dalam program pendidikan guru penggerak. Saya ingin mendiskusikan sebuah topik yang penting dan relevan bagi kita semua tentunya, yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, dalam konteks ibu sebagai seorang pimpinan tentunya, seiring dengan tanggung jawab kita juga dalam mendidik dan membimbing para siswa, kita sering sekali dihadapkan kepada sebuah situasi yang menguji integritas dan nilai-nilai moral kita. Baik Bu Yuli, eh, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, Pak Arif, untuk sebetulnya mengidentifikasi mana kasus dilema etika, mana moral itu mudah. Tapi dalam menyelesaikannya lebih sulit menyelesaikan dilema etika. Ya, kalau moral kan kita jelas, kita sudah paham mana yang normatif di masyarakat. Jadi mana yang benar, mana yang salah, kita bisa membedakan dengan uh, sendiri pun untuk mengambil keputusan juga itu lebih mudah gitu ya, karena kita sudah tahu nih patokan benar mana, yang salahnya mana. Yang agak kompleks itu ketika kita menghadapi masalah-masalah dilema etika ya, terutama di sekolah juga pasti banyak yang terjadi lah, baik itu kasus pada siswa maupun pada guru sendiri gitu di sekolah. Baik, jadi memang selama Ibu menjabat sebagai pimpinan banyak mengalami atau apa ya namanya ya, mengalami kasus-kasus dilema etika terkait tentang gurunya atau siswanya begitu Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi sudah Ibu sebutkan, yang mana memang semuanya itu sama-sama benar dan memang mengandung nilai kebajikan universal. Bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika mengalami kasus tersebut? Oke, untuk menghadapi kasus dilema etika ini kan agak kompleks ya. Jangankan pada siswa, saya sebagai pimpinan gitu, pengalaman saya sebelumnya, permasalahan pada guru aja ini sangat kompleks. Uh, untuk menyelesaikan dilema etika yang agak sedikit kompleks permasalahannya, saya membutuhkan dan harus melibatkan beberapa pihak terkait yang terlibat di antaranya. Dan saya selalu koordinasi dengan para PKS, terutama selalu koordinasi. Jadi pertama saya harus identifikasi dulu dilema etika yang terjadi nih seharusnya normalnya seperti apa sih. Terus kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya mengidentifikasi juga sebenarnya harus terlibat dalam permasalahan ini itu siapa aja, apakah para PKS atau guru yang bersangkutan. Terkadang nih konflik di bawah juga kan kalau dibiarkan agak-agak apa ya, riskan sebetulnya untuk diselesaikan kalau tidak hati-hati, itu malah jadi bertambah besar konfliknya, malah menjadi masalah yang besar di sekolah. Kemudian saya juga harus bisa setelah tahu siapa saja yang terlibat, terutama PKS pasti saya libatkan. Ini untuk kemaslahatan guru, kita mengidentifikasi nih kira-kira opsi penyelesaiannya seperti apa, separah apa sih ini kasusnya. Contoh misalnya yang sering terjadi itu permasalahan guru, misalnya ada guru yang sakit, terutama guru senior yang sakit ya, yang PNS ini kan kadang-kadang mau pensiun suka ada aja tuh yang sakit, jadi tidak maksimal dalam menjalankan kinerjanya di sekolah gitu. Di satu sisi sekolah tetap harus berjalan ya, anak-anak tetap harus berhak mendapatkan pelayanan pendidikan atau pembelajaran dengan baik. Di sisi lain guru tersebut sudah tidak bisa memberikan, jadi kita harus cepat mengambil keputusan. Di satu sisi kita sebagai pimpinan juga secara moral terhadap guru yang mungkin dalam keadaan sedang diuji ya, mengalami cobaan sakit. Siapa sih yang ingin sakit? Nggak ada yang ingin sakit. Kalau kita tiba-tiba menyarankan misalnya untuk putus kerja atau pensiun dini atau melaporkan ke pihak pimpinan kita juga, ini kita juga terbenturan dengan moral ya gitu. Tapi di sisi lain kan pelayanan pendidikan tetap harus bisa berjalan.
Dan di sisi lain ada guru-guru yang lebih mungkin secara kompetensi lebih baik, kinerjanya juga lebih baik, mungkin juga lebih muda gitu, yang lebih energik. Itu uh, yang kita rasa pas untuk bisa menggantikan beliau, tapi kan kita tidak bisa juga sekaligus gitu dengan cara sekaligus. Paling saya dalam mengambil keputusannya harus bagaimana, saya konfirmasi dulu dengan para PKS bagaimana baiknya supaya kita juga tidak merasa bagaimana dengan guru yang sakit, karena yang namanya sakit kena musibah tetap saja ya pasti membutuhkan banyak biaya, tidak mungkin kita putus sekaligus. Nanti kita lihat jalan tengahnya seperti apa, apakah nanti ada guru pengganti yang memang secara personal menggantikan tugas gitu ya, karena mau tidak mau itu harus dilakukan, tapi kita melakukannya dengan pelan-pelan supaya tidak tersinggung juga dengan guru tersebut yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu sih. Setelah kita punya beberapa opsi dengan para PKS apa aja yang harus kita lakukan, terus kita punya pertimbangan dasarnya apa sih nih ketika kita ngambil keputusan, supaya nanti permasalahan ini tidak menjadi sistematis dan dibiarkan terus menerus sehingga ada perubahan gitu. Jadi jangan sampai ketika ada kelas yang diajarkan oleh guru ini tidak ada, itu maksudnya kosong terus kosong selama satu semester, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita harus cepat ngambil keputusan gimana nih caranya supaya di kelas ini tetap ada gurunya gitu, tanpa tanpa juga kita harus apa namanya pelan-pelan gitu bicara pendekatan dengan guru yang sakit tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, jadi kasus yang Ibu alami ini terkait tentang guru yang sakit lama dan ini guru senior begitu Bu ya, kira-kira memang memang kalau dilihat sih ini dilema bagi pimpinan. Satu sisi memang dia adalah guru yang sedang sakit, butuh biaya dalam hal kesehatannya, dan di sisi yang lain dia meninggalkan tugas sebagai seorang guru. Jadi Ibu sudah apa ya namanya menjelaskan tentang sekaligus langkah-langkah yang Ibu ambil, yang mana ini bekerja sama dengan para PKS, bagaimana solusi yang terjadi, tetapi pada ujungnya adalah tetap seorang pimpinan yang harus mengambil keputusan. Nah, hal-hal yang tadi sudah Ibu sebutkan dalam menangani kasus dilema etika ini, apa yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang tadi Ibu hadapi gitu? Apa hal yang paling efektif dari langkah-langkah yang Ibu ambil berkoordinasi dengan PKS dan lain-lain? Kira-kira seperti apa? Hal yang paling efektif itu adalah langkah ketika kita melibatkan PKS ya, melibatkan PKS, karena di situ dia akan memberikan beberapa solusi alternatif gitu. Jadi tidak satu kepala gitu memberikan pendapat. Di situ saya lebih yakin gitu ketika ini keputusan ini yang harus saya ambil gitu, karena sudah dengan beberapa pertimbangan, sehingga nanti ketika keputusan yang saya ambil itu tidak menimbulkan konflik yang baru gitu. Karena kita bagaimanapun juga harus memberikan contoh sama yang lain ya. Lebih seperti itu Pak. Jadi koordinasi dengan para PKS yang lain itu lebih efektif ya Bu. Memang kasus ini sih kalau kita lihat kenapa ini jadi kasus, pasti ada laporan dari orang tua. Betul. Atau ada apa ya namanya, bukan laporan sih sebetulnya, ada komentar dari orang tua kenapa guru ini komplain guru ini tidak pernah masuk ke dalam kelas. Salah satunya itu tadi. Memang kalau ditangani secara sendiri individu kepala sekolah tanpa ada campur tangan dari rekan-rekan, terutama satu ini para PKS terutama, itu memang agak sulit juga Bu. Agak sulit. Kalau kita langsung ambil keputusan juga khawatir ada pihak-pihak yang tidak terima. Kalau saya biarkan juga tidak menjadi contoh yang baik buat yang lain, mereka juga mungkin akan merasa itu aja nggak apa-apa gitu, mungkin saya juga keluar kelas nggak apa-apa gitu. Di sisi lain orang tua kalau sudah sampai perhatiannya sampai sedetail itu juga, itu kan concern buat sekolah ya. Berarti kan orang tua juga pasti ada yang kritis ketika anaknya misalnya kalau sakitnya mungkin sebentar sih itu bukan jadi hal yang masalah lah, tapi kalau sakitnya sampai menahun kan tidak mungkin juga, orang tua pasti komplain. Mereka memperhatikan nih anaknya dalam satu hari ini belajar apa aja, terus kok seminggu nggak ada, 2 minggu sampai 1 semester itu nggak ada, itu kan harus kita buru-buru mengambil keputusan gitu supaya tetap ada guru yang ngajar di situ. Tapi kita juga tetap harus pendekatan secara persuasif dengan
guru yang bersangkutan yang sedang sakit tadi, karena pasti jauh lebih sensitif ya. Jadi kita harus pelan-pelan, kurang lebih seperti itu Pak. Berarti ya hal-hal yang memang sangat efektif tentu kerjasama dan koordinasi dengan terutama rekan-rekan PKS ini ya. Betul, karena saya sebagai pimpinan juga nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Harus ada pertimbangan supaya tidak menimbulkan konflik yang baru. Karena memang efeknya kalau guru tidak hari ini ya siswa yang di apa namanya, siswa dan terhadap kinerja guru yang lain juga. Betul, jadi guru ada rasa kok enak banget gitu ya, dia nggak pernah masuk sekian bulan tapi saya yang masuk kok beban kerjanya sama, gajinya sama. Nah ini memang dilema. Kalaupun juga ada opsi misalnya saya langsung memerintahkan guru lain mengajar di sana tanpa ada kompensasi juga, itu hal yang tidak mudah untuk diterima ya, karena kan ini permasalahan tanggung jawab, kok saya menjalankan tanggung jawab orang lain. Nah, disinilah kita harus menjadi jembatan antara tanggung jawab dari guru yang sakit tadi dengan yang nanti penggantinya siapa. Baik Bu, dari kasus dilematika yang tadi kita bicarakan nih, apa hal yang menantang dalam apa namanya pengambilan keputusan di kasus yang tadi dibicarakan? Yang paling menantang itu ketika saya mengambil keputusan, saya selalu dihadapkan pada dampak yang akan terjadi. Sebetulnya tantangannya di situ. Jadi ketika mengambil keputusan, di situ tidak selesai. Justru yang harus lebih kita identifikasi adalah pasca keputusan kita ambil kemudian dilaksanakan, disitulah juga harus kita perhatikan dampak yang terjadinya apa ya, efeknya apa nih terhadap yang lain, apakah efeknya ini sudah ada perubahan yang ke arah jauh lebih baik ataukah tidak, malah sebaliknya. Ini juga harus menjadi evaluasi itu tadi ya, segala sesuatu langkah-langkah prosedur untuk menyelesaikan permasalahan harus ada yang namanya evaluasi. Jadi justru tantangannya itu di akhir ketika kita sudah mengambil keputusan. Jadi dampaknya harus kita perhatikan. Kadang-kadang nih kalau kita sudah merasa oh ini ada plan A B C D E, terus kita punya dasar pertimbangan gitu. Ini yang agak sulit juga di situ ya. Kita menentukan pilihan mana yang tepat dan punya dasar pertimbangan apa yang sulit. Tapi kalau saya rasa yang terpenting itu adalah ketika dampak itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan selesai ambil keputusan kita anggap selesai permasalahan, kita tetap harus mengevaluasi ini ke depannya seperti apa gitu, supaya itu tadi ada perubahan dan sistematis. Jadi tidak harus bisa berdampak juga ke permasalahan-permasalahan yang lain. Dari saya sih itu. Jadi hal-hal yang menantang itu adalah ketika nanti ada dampak susulan barangkali itu, tapi dan itu harus dipertimbangkan lebih jauh lagi. Khawatirnya nanti menyakiti, terutama mungkin barangkali menurut pemikiran saya ini dampak dari psikologis guru tersebut dan keluarga barangkali ya. Bisa jadi, tapi kalau mungkin yang saya lihat lebih kepada dampak terhadap sekolah itu sendiri, terhadap kinerja guru itu sendiri, lebih ke sana dulu ya. Kalau itu mungkin bisa dilakukan pendekatan secara persuasif. Dan satu lagi tantangan kadang-kadang kita menghadapi ego kita sendiri nih. Kita merasa terkadang keputusan itu wah ini pokoknya udah paling bener deh, nggak mau ngelihat yang lain-lain, pokoknya tanpa udah paling betul, nggak ada pertimbangan-pertimbangan ini udah paling bener, pokoknya ini yang lain nggak bisa gitu masuk. Nah itu juga kan tantangan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita legowo. Dan ketika kita sudah mengambil keputusan pun memang dampaknya nanti oh salah nih langkah ini, itu juga kita harus legowo untuk mengevaluasi. Kita bisa bicarakan lagi nih bagaimana gitu, dan itu harus dilakukan secara kontinu sehingga jadi sistematis. Jadi pembelajaran untuk semuanya, baik untuk masalah yang sedang dihadapi maupun dengan bagaimana cara kita koordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Ini menarik ya, menarik nih Bu Yuli terkait kasus dilema etika guru yang tidak masuk selama sekian lama gitu kan. Memang ini mungkin di sebagian sekolah terjadi, terutama ini banyak terjadi guru-guru yang mohon maaf sebetulnya bukan hanya guru yang menjelang pensiun, tapi mayoritas seperti itu barangkali Bu Yuli ya. Untuk apa ya penanganan kasus dilema etika ini Bu Yuli mungkin ada jadwal-jadwal tertentu atau barangkali misalnya langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau barangkali Ibu memiliki prosedur lain dalam menjadwalkan atau menyelesaikan kasus yang dari Ibu Yuli? Biasanya saya kalau ada masalah muncul itu sudah langsung ingin cepat-cepat diselesaikan. Jadi saya langsung saat itu juga langsung koordinasi untuk bagaimana nih keputusannya gitu.
permasalahan yang tadi saya paparkan itu kan sebetulnya ada dualisme ya. Di satu sisi setelah untuk membuat sekolah kondusif itu lebih mudah, tapi kita sebagai pimpinan juga kan harus ada pembinaan dan kita kan punya aturan juga ya. Nah inilah yang harus kita bagaimana nih jalan win-win solutionnya antara pihak keluarga dengan pihak sekolah. Tapi dari kita tetap mengarahkan, kan tetap bagaimanapun harus mengarahkan bahwa peraturannya mungkin kalau udah sekian tahun ya mau tidak mau harus bisa mengundurkan diri gitu secara dini gitu, seperti itu Pak Arif. Jadi harus on the spot, kalau biasanya saya on the spot langsung koordinasi, terus kemudian langkah apa yang harus kita lakukan setelah dapat langsung kita eksekusi biasanya gitu. Jadi tidak menunggu harus terjadwal setiap minggu, meskipun memang saya melakukan evaluasi terhadap apa sih yang berjalan di sekolah itu setiap minggu. Saya biasa di awal minggu tuh evaluasi. Jadi dari evaluasi itu kita ada komunikasi dengan guru dan permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap hari itu bisa dimunculkan gitu untuk bisa diselesaikan. Jadi koordinasi itu nomor satu, baik dengan wakil kepala sekolah maupun dengan guru. Iya, menarik ya Bu Yuli ya. Ibu selaku pimpinan membuat semacam jadwal evaluasi setiap minggu ya, untuk melihat apa kasus apa lagi nih yang ada, Yang bagaimana terjadi kinerja guru. pada siswa setiap hari itu pasti ada aja. Betul. Kemudian apakah ada guru lain selain tadi yang Ibu sebutkan atau bagaimana? Nah, kompleks ya Pak, iya, tidak hanya sakit sebetulnya, banyak sekali faktor yang kita nih harus di satu sisi tetap menjaga kualitas, tapi bagaimana kita juga menghadapi guru, kinerja guru ini dengan pembinaan atau pendekatan yang bisa diterima gitu, karena yang kita urusin ini kan orang dewasa ya. Bukan juga, dan kita di sekolah juga bukan seperti di perusahaan, antara pemilik perusahaan dengan karyawan, beda jadi pendekatan. Iya, jadi memang evaluasi ini penting bagi kinerja sekolah itu sendiri, karena mau bagaimanapun yang terjadi sama bapak ibunya, terutama anak lah yang akan dikorbankan gitu. Akhirnya itu pada pelayanan ke siswa. Nah, iya itu. Itu kan upaya-upaya evaluasi, koordinasi dengan guru, membuat program dan sebagainya, itu endingnya adalah supaya kita bisa memperbaiki pelayanan pembelajaran terhadap siswa. Ujungnya adalah siswa yang kena imbasnya. Luar biasa Bu Yuli. Jadi memang ya kasus-kasus ini satu sisi memang susah kita, bukan susah sih, ya dilema. Satu sisi kita harus memutuskan ini, tetapi di sisi yang lain tidak mau ada pihak-pihak yang memang tersakiti dan sebagainya. Kebanyakan membiarkan kan Pak Arif ya? Iya. Membiarkan bertahun-tahun terjadi. Sehingga kan menimbulkan konflik baru nih. Konflik baru muncul. Nah itulah yang kita jaga supaya tidak menimbulkan konflik baru. Nah Bu, dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada nggak sih orang yang berpengaruh terhadap Ibu dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan? Oh pasti ada. Saya dalam bekerja dimanapun satu harus punya tim yang solid, yang bisa saya ajak komunikasi dan koordinasi 24 jam. Siapa Bu? Kira-kira seorang yang bisa membantu Ibu dalam mempermudah menyelesaikan kasus dilema? Jantung sekolah itu kan satu, yang bisa komunikasi ke guru dan harus ke siswa itu ada di kurikulum. Saya harus bisa sejalan dengan kurikulum. Kemudian kurikulum ini juga tidak bisa sendiri, dia harus bisa koordinasi dengan yang namanya kesiswaan. Dan untuk supaya sekolah tetap berjalan dinamis, kita juga harus ada yang namanya humas atau sarana. Jadi tiga pilar, betul. 3 pilar ini harus solid gitu, harus bisa sama-sama sejalan, satu pikiran, satu visi misi, sehingga terjadi ada permasalahan semua muncul, tidak hanya masalah yang diutarakan tapi juga memberikan solusi. Terkadang nih yang terjadi kalau dari para PKS ini hanya memunculkan masalah saja, masalah bu ini gitu, tanpa belajar memikirkan solusinya. Padahal solusi itu ada pada dirinya sendiri gitu. Mungkin sebelumnya kurang koordinasi atau bagaimana, kurang diajak bicara dengan pimpinan, tapi kalau saya biasa lebih mendengarkan terlebih dahulu permasalahan apa yang muncul, terus saya tanya balik, menurut ibu solusinya apa, ada pilihan opsi apa saja. Dari situ sebetulnya saya juga mungkin udah punya pertimbangan, tapi tetap supaya apapun yang kita putuskan, oh ini keputusan bersama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama gitu. Memang dalam menjalankan sebuah sekolah kan harus bukan hanya kepala sekolah ya Bu ya, ada pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah PKS. Berarti PKS ini adalah faktor atau orang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan berbagai masalah. Bagaimana kepala sekolah mau tahu ada kasus apa, bagaimana kepala sekolah mau melaksanakan kebijakan tanpa ada bantuan kurikulum, siswa dan humas. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah,
Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk khusus dilema etika ini ya, Itu. pengalaman untuk saya dulu juga pertama kali Pak Arif punten kalau ada masalah seperti ini juga saya bingung juga ya, ini gimana saya harus menghadapinya ya, solusinya seperti apa ya, kalau saya langsung ngambil keputusan A B C itu dampaknya seperti apa ya gitu. Saya pernah juga dulu tanpa melakukan prosedur langkah-langkah ini langsung kenapa itu, oh seperti itu ya sudah langsung cut, langsung begini langsung begitu, dan ternyata itu menimbulkan konflik baru. Tapi ketika kita koordinasi, kita bicarakan, kita punya opsi dan dasar untuk memilih opsi untuk solusi itu apa, dan itu dilakukan bersama, insya Allah itu akan jauh lebih bijaksana, terutama dalam memutuskan dilema etika ini. Banyak yang terjadi, banyak sekali permasalahan kinerja terutama pada guru, supaya membawa dampak kedepannya berubahnya itu jauh lebih baik gitu, karena nanti efeknya akan ke siswa. Kalau menurut saya sih yang paling berharga itu adalah pengalaman tadi, ketika saya membuat keputusan kok begini hasilnya, ya ternyata memang ada yang salah di prosedur gitu. Yang punya yang paling tahu permasalahan di tempat adalah ya bapak ibu guru yang ada di situ, orang-orang yang bersangkutan langsung gitu. Kalau kita tiba-tiba hadir seolah-olah memberikan solusi paling bijaksana, itu belum tentu juga. Jadi semua harus dibicarakan, dikoordinasikan dengan baik, dan itu bisa. Nggak ada hal yang tidak bisa diselesaikan atau nggak ada hal yang nggak bisa dibicarakan, semuanya bisa. Dengan komunikasi yang baik tentunya ya, pendekatannya dengan harus baik. Karena Dan kita koordinasi juga ya, Bu. berkoordinasi, karena kita menghadapi orang dewasa gitu. Seharusnya sih jauh lebih mudah untuk diajak komunikasi. Sangat menarik ya Bu Yuli terkait beberapa banyak kasus dilema etika, tetapi memang kasus yang Ibu Yuli utarakan ini menjadi sebuah apa ya, hal-hal yang mungkin gampang tapi ternyata sulit juga, dan Ibu Gampang Yuli susah. sudah memposisikan sebagai seorang pimpinan tidak sendiri, ada PKN, kita rangkul semuanya untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini. Sangat menarik Bu Yuli, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, sama-sama. dan ini juga menjadi pengalaman buat saya. Mudah-mudahan ya. Siapa tahu, barangkali kan kita nggak tahu Iya. ke depan kita mau jadi apa. Betul. Ini memang menjadi referensi buat saya khususnya di dalam menangani kasus dilema. Koordinasi, kerjasama, dan komunikasi. Itu. Jangan mengedepankan emosi. Karena yang kita hadapi bukan siswa. Sekarang untuk menghadapi siswa aja kita nggak boleh emosi kan. Harus ada yang namanya segitiga restitusi. Begitupun ketika kita menghadapi para guru. Ya, katakanlah ini segitiga restitusi kan ya. Betul, jadi memang perlu tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Pada sampai akhirnya kita memutuskan A, B, dan C. Ini udah pertimbangan segala macam. Jadi nggak bisa sendiri kita. Nggak bisa langsung menjustifikasi, oh ini Bu ada laporan guru tidak hadir, nggak pernah ngajar selama 1 bulan, langsung saya pecat gitu kan. Tidak seperti itu ya. Kita telusuri dulu permasalahan beliau apa, solusinya apa, kita tawarkan dulu. Pasti bisa, namanya orang dewasa punya tanggung jawab. Saya pikir kesini-sini dari pengalaman itu nggak ada hal yang sulit lah Pak Arif ya. Yang komunikasi. Siap. Kadang-kadang kita suka emosi gitu dulu ya. Emosi, nah itu yang nggak bisa. Ya harus memiliki apa ya namanya, sebagai pimpinan, bukan hanya pimpinan aja sih, kita sebagai kita semua guru itu harus memiliki apa namanya, kontrol emosional terhadap siswa, terhadap rekan dan sebagainya. Jangan antipati terhadap rekan yang mungkin tidak sejalan. Itu juga kita butuh telusuri, apa sih yang bisa kita sebetulnya bisa kita rangkulnya apa gitu. Sama sebagai pimpinan juga begitu. Ini ilmu loh Bu Yuli. Ini ilmu buat saya, pengetahuan juga buat saya. Memang selama ini kasus yang saya alami terkait dilema etika belum sampai ke situ. Dan jangan, satu lagi Pak Arif, kita jangan selalu berpikir ketika ada masalah itu tadi ego. Saya bilang tantangannya adalah ego kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini bisa saya yang menyelesaikan sendiri, ini bisa saya menyelesaikan sendiri, mereka enggak, belum tentu. Berarti dampaknya selain apa tadi, apa sih namanya sebelumnya? Selain dampak setelah putusan tadi. Ya, selain dampak yang menjadi hal-hal yang apa sih namanya, tantangan, selain dampak ternyata kontrol emosional dari diri kita mengendalikan sendiri. Emosi, mengendalikan ego. ego dan emosi. Harus pelan-pelan. Ya, kalau itu tidak ada ya mungkin keputusan yang kita ambil salah barangkali ya. Karena kita juga harus legowo Pak Arif. Untuk sampai ke situ kita harus bisa menerima latihan mengendalikan ego tadi ya, harus bertemu dengan keputusan yang kita pernah buat, oh ternyata salah, dan kita harus
menerima oh itu sebuah kesalahan yang harus dijadikan pembelajaran, dan kedepannya itu tadi untuk bisa sampai mengendalikan ego tadi itu butuh yang disebut dengan pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik ya Bu Yuli. Betul. Baik Bu Yuli, sangat menarik ini. Terima kasih lagi-lagi saya ucapkan kepada Bu Yuli sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya di kegiatan diskusi ini Maya. Diskusi dan berbagi bagaimana Bu Yuli menangani kasus dilematika selama Bu Yuli menjadi seorang pimpinan. Terima kasih yang saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bu Yuli. Sama-sama Pak Arif. Semoga sehat selalu. Amin. Kita Pak bisa Arif juga berjumpa sukses kembali selalu. di Siap. kesempatan yang lain, di tugas yang lain barangkali ya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ujang. Ya, siap. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang, saya ucapkan sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi atau dialog terkait dengan dilema etika, yang mana ini menjadi salah satu tugas akhir saya di modul 3.1 sebagai calon guru penggerak Pak Ujang. Oke. Dalam hal ini tentu yang akan kita diskusikan adalah mengenai kasus-kasus dilema etika yang Pak Ujang selama ini hadapi di sekolah selama Pak Ujang menjadi pimpinan. Nah, kasus seperti apa kira-kira yang menurut Pak Ujang yang akan kita diskusikan hari ini? Baik. Terima kasih Pak Arif ya. Pada dasarnya kalau Bapak sih pertama memang kalau bicara di tempat kerja belum terlalu lama. Ya, per 1 Juli 2024 mungkin diberikan tugas untuk ya paling tidak memimpin sekaligus mengelola dan mungkin memberdayakan SMP Negeri 4 Teluk Naga sampai kepada tujuan SMP tersebut mungkin bisa tercapai ya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau bicara tentang dilema etis sebetulnya bukan hanya di sekolah, karena secara umum dilema etis itu adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang siapapun kita ya, yang harus memilih antara dua pilihan ketika apakah sama-sama berbobot baik ataukah sama-sama berbobot negatif, yang pada akhirnya keputusan itu harus diambil dengan tidak pernah mungkin ya barangkali menghiraukan hal yang lainnya. Nah itu mungkin secara umum. Jadi kalau terkait dengan SMP 4 ya memang dari sejak berdiri ya dirintis gitu, bukan berdiri ya, dirintis memang banyak persoalan yang ketika terjadi perbenturan. Nah cuman mungkin secara faktual yang paling dekat ini gitulah, yang paling ya, kemarin terjadi di mana SMP 4 telah berdiri, ada siswanya. Nah kemudian di sisi lain juga ketika dalam proses pembelajaran ya, karena sarananya memang mungkin masih membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang kedua barangkali proses pembelajaran harus berjalan secara sedia kala. Nah maka yang sebagai bahan referensi lah gitu, tadi mungkin yang kita angkat itu adalah persoalan tenaga pendidik guru lah gitu ya, guru. Karena walaupun bagaimana kalau sudah bicara tentang proses pembelajaran ya, kalau kita bandingkan apakah butuh kepemimpinan, sebutlah kepala sekolah, memang itu juga tidak dihindari karena dalam mengelolanya harus ada yang dituahkan. Tetapi begitulah, kalau kita bandingkan ya, bukan bahasa yang kurang tepat, tapi mungkin paling tidak analisa kita sebenarnya dalam proses pembelajaran mendingan tidak ada kepala sekolah tapi ada guru daripada begitu tadi ada kepala sekolah tanpa guru. Oke. Tetapi ya lagi-lagi itu tadi mungkin hal ini sudah terjadi ya, kita hargai dan kita hormati. Alhamdulillah mungkin kepala sekolahnya ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana strategi kepala sekolah gitu, dalam rangka tadi mewujudkan pembelajaran bisa berjalan sedia kala. Nah, oleh karena itu, kalaupun apapun yang diangkat di sini, ya kita hanya ingin mengatakan bahwa contoh kasus ketika menangani dilema etis dalam pengadaan guru sehingga mampu
proses belajar berjalan sebagaimana mestinya. Oke, itu mungkin yang kita akan coba angkat. Siap. Baik, menarik nih Pak Ujang ya, terkait dengan sekolah yang sudah berjalan, sudah ada muridnya, tapi bahasa sederhananya gurunya nggak ada. Tuh. Itu ya. Baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak Ujang lakukan dalam hal kasus yang akan kita bicarakan ini, Pak Ujang? Oke. Nah, tentunya ya langkah yang pertama itu kan sebut saja masalah. Ada jadi masalah, tidak ada lebih lagi jadi masalah. Nah, cuman mungkin kalau ada masalah, kalau tidak ada itu lebih dari sekedar masalah. Nah, yang ingin kita coba dan terapkan kemarin itu, masalah itu tidak jatuh dari langit, tidak serta merta. Apalagi kalau sudah bicara pemahaman masalah, ini akan semua orang punya pengertian yang berbeda. Nah, makanya kalau dalam masalah ini, terutama dalam pengadaan guru sehingga mampu melaksanakan proses pembelajaran, yang ingin Bapak katakan bahwa masalah dalam hal ini adalah ya, harapan kita mewujudkan pembelajaran yang efektif, tapi keadaan harus atau belum ada untuk yang mengajar. Itu yang saya pahami. Jadi ada semacam kontradiktif. Di sisi lain pembelajaran harus efektif, pengadaan itu tadi mungkin butuh waktu. Nah, itu masalah ya. Nah, sehingga kalau masalahnya seperti itu, lagi-lagi tidak jatuh dari langit, pasti ada latar belakangnya. Maka yang Bapak lakukan adalah analisis masalah. Di antaranya bahwa pertama Bapak kenali dulu masalah itu. Ya, kenali dalam arti kata bahwa minimal itu tadi mungkin ya pembelajaran ya walaupun belum terlalu ideal, yang penting ada guru. Ya, ada guru. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita inventarisir kekuatan kita ya, dan alhamdulillahnya barangkali kalau SMP 4 Teluk Naga itu karena dirintis dan didirikan untuk sementara waktu itu adalah di SMP Negeri 1 Teluk Naga, maka penghargaan yang setinggi-tingginya ketika Kepala SMP Negeri 1 Teluk Naga memberikan kesempatan kepada guru-gurunya yang memang ada waktu untuk bisa mengajar di SMP 4. Ya, itu salah satu alternatif yang kita ambil. Nah, yang kedua ya ada 4 orang yang dari sejak awal itu adalah sudah merupakan guru yang waktu itu adalah masuk di SMP Negeri 1 Teluk Naga melalui ketika SMP terbuka Teluk Naga itu masih ada. Nah, sehingga ke-4 orang itu ya, surat tugasnya lagi-lagi itu tadi masih di SMP Negeri 1 Teluk Naga. Dan kita berdayakan secara optimal, ya belum dulu, terus terang aja, ini belum dulu kita bicara tentang kompetensi. Jadi ada 1 orang guru yang notabene itu adalah sarjana pendidikan anak usia dini. Nah, karena waktunya ada, gitu, akhirnya kita berikan kesempatan untuk di 4 dulu. Mudah-mudahan ke depan, ya ketika dilema ini terus terjadi, ya kita menunggu sih pemetaan. Ya mudah-mudahan yang di SD atau mungkin yang di pendidikan PAUD masih berbasis mata pelajaran, zonanya ada di situ, kita barter aja. Karena kelebihannya orang tadi PAUD tapi zonanya zona SMP 4. Ya tinggal mungkin nanti itu tadi ya, itu mah next time-nya, yang intinya bahwa ketika dilema ini terjadi, maka yang pertama kali Bapak lakukan setelah mengenali dilema karena kekurangan guru, tidak ada guru, maka Bapak mencoba melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam arti untuk mengajak semua pihak supaya terlibat dalam kondisi ini. Ya salah satunya tadi yang ingin Bapak katakan bahwa terima kasih kepada para tokoh yang ada di Pantura
Ya. Kemudian terima kasih juga kepada Kepala SMP Negeri 1 Teluk Naga yang sudah dipinta pandangan dan sarannya, bahkan memberikan izin. Begitulah, ada beberapa guru yang memang kalau waktu siang itu bisa diberdayakan di SMP. Pak, itu mungkin Pak Parik. Siap, siap. Jadi singkatnya begini Pak Ujangnya. Jadi memang dilemanya satu sisi SMP 4 sudah ada gedung dan muridnya, yang sudah ada pembelajaran yang berjalan itu. Cuman satu sisi gurunya masih kurang, terutama tenaga pendidikan kayak TU dan sebagainya. Memang satu sisi kita ingin Pak Ujang ingin memenuhi kebutuhan siswa dari hal tenaga kependidikan dan tenaga pendidikannya, tapi di sisi lain karena sekolah negeri tidak semudah itu menambah guru, begitu kira-kira Pak Ujang ya. Nah, kebetulan memang karena SMP 4 ini masih di SMP 1 begitu kegiatan KBM-nya, maka langkah Pak Ujang berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP 1, bahasanya meminjam guru sementara sambil nunggu regulasi yang benar begitu kira-kira ya, untuk kegiatan pembelajaran SMP 4 supaya bisa berjalan. Nah, mungkin itu langkah yang menurut saya efektif dari Pak Ujang yang lakukan. Gimana caranya memenuhi kebutuhan ini dan murid bisa terpenuhi kegiatan pembelajaran dengan cara ya berkomunikasi dengan kepala sekolah SMP 1 gitu dan dinas-dinas terkait begitu ya. Nah, tantangan apa nih Pak Ujang ketika Pak Ujang memutuskan berkoordinasi dengan ini dan itu, kemudian memenuhi pembelajaran di SMP 4 supaya kegiatan KBM-nya berjalan? Tantangan apa nih Pak Ujang terkait kasus dilema yang tadi Pak Ujang utarakan? Oke, tantangan itu selalu ada, ya, terutama barangkali ketika mengenali dilema etis ini tidak berdiri sendiri. Artinya bahwa SMP Negeri 4 Teluk Naga, walaupun bagaimana, pasti punya kelebihan. Apapun itu, nah makanya kita angkat kelebihannya. Sekaligus, yang kedua barangkali, kami mencoba jujur dengan kelemahannya. Ya, salah satunya tadi bahwa kelemahannya itu pembelajaran sudah harus berjalan, sarana sudah ada, tetapi di situ tidak ada. Itu kelemahan. Dan kita akui itu adalah sebuah kelemahan. Nah, sehingga muncul tadi bagaimana jawaban kita terhadap masalah itu, di antaranya seperti itu. Nah, tantangan pasti muncul. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan takut dengan tantangan. Cuman bedanya, kalau tantangan sudah dirumuskan, paling tidak begitulah, kita ada langkah-langkah kerja yang harus kita lakukan. Daripada persoalan datang, kemudian tantangan belum dirumuskan, itu seolah-olah musibah. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak, ketika bicara tantangan, ya, ketika pengadaan sebuah guru hanya satu sebetulnya. Mass communication di antara para pihak, maka satukan visi di situ. Artinya bahwa ketika bicara dengan SMP 1, bicara dengan dinas terkait, bicara dengan tokoh masyarakat, nah lagi-lagi demi kepentingan kita, maka langkah besar ini baru bisa kita lakukan. Jadi tantangannya itu ketika message, pesan begitu, belum tersampaikan. Jadi terjadilah mass communication. Kalau sudah terjadi itu, jangan kata benar. Salah aja, jangan kata salah, bener aja salah. Karena itu tadi terjadi miskomunikasi. Jadi tantangan itu dalam mengkomunikasikan. Ya, dalam mengkomunikasikan. Jadi tantangan yang Pak Ujang hadapi dalam memenuhi kebutuhan guru di SMP 4 adalah komunikasi ya Pak. Komunikasi. Kalau komunikasi antar beberapa pihak tidak selaras, mungkin itu nggak akan ketemu barangkali ya, sampai kapan pun nggak akan ketemu. Itu. Oke, baik Pak Ujang. Adakah yang Pak Ujang rencanakan atau mungkin Pak Ujang menjadwalkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Pak Ujang langsung berkomunikasi dengan pihak terkait atau Pak Ujang menunggu aturan-aturan dulu nih terkait pemenuhan kebutuhan guru? Bagaimana tuh Pak Ujang? Ya, sementara kalau sudah dikenali dilema etis itu terkait ya hubungannya dengan pengadaan guru ya,
kemudian sudah disusun beberapa prosedur yang akan kita lakukan, ya, dan bahkan sampai mungkin langkah-langkah mengkomunikasikan seperti apa. Bahkan terakhir, kalau bagi Bapak, program yang sedang dibuat tentang dilema etis itu sudah sampai di super evaluasi dan supervisi. Jadi program bagaimana supaya bisa berkelanjutan, gitu. Maka lagi-lagi barangkali menjemput bola sesuai dengan program yang telah direncanakan. Oleh Ya, pemerintah. ya, artinya oleh sekolah kan sudah punya programnya, bagaimana cara-cara pengadaan, kemudian pemerintah juga sedang menyusun dan menyesuaikan regulasi. Nah, maka tidak ada kata komunikasi adalah pola utama berdasarkan program prosedur yang telah kita tetapkan. Dan akhirnya kalaupun memang ia umpama secara bertahap tidak sekaligus, ya insya Allah apapun yang kita kerjakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan goal yang diharapkan. Jadi secara spesifik memang tidak ada jadwal yang istilahnya apa ya, yang pasti begitu Pak Ujangnya. Tetapi itu menunggu daripada regulasi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Barangkali komunikasi dengan pengawas barangkali, atau mungkin di dinasnya nanti ada jadwal tentang pemetaan dan lain sebagainya, seperti itu barangkali Pak Ujang. Mungkin ada iyahnya, ada yang perlu saya tambahkan ya, bukan koreksi. Siap. Artinya bahwa lagi-lagi karena masalah ini adalah sudah masalah dilema dan sudah dirancang sedemikian rupa, sudah dikenali masalahnya, maka muncullah bahasa lain adalah SOP ya. Nah, jadi standar operasional prosedur jelas. Nah, ketika lagi-lagi itu tadi standar operasional prosedur itu sudah dibuat, langkah apa yang harus kita lakukan, sebut saja mungkin secara sederhana strategi. Nah, strategi ini ya tidak sedang hanya menunggu hujan dari langit bahasanya. Oke lah, kebijakan iya. Kebijakan. Ke regulasi iya. Jelas waktunya. Ada pemetaan dulu, kemudian ada penyesuaian regulasi dulu, ada dan sebagainya. Tapi karena ini kebutuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah memetakan kebutuhan. Setelah dipetakan kebutuhan, kita mencari sumber daya yang ada, kita optimalkan, begitu. Nah, kalau memang tidak ada sumber daya pun, baru kita mungkin tadi terkait dengan hubungannya regulasi. Nah, diharapkan mudah-mudahan itu tadi, regulasi itu kan bukan yang terakhir untuk sebuah keputusan. Tapi yang paling penting adalah tadi dengan pola komunikasi efektif itu ada kebijakan. Kalau kebijakan itu bukan hanya sekedar regulasi. Jadi artinya tidak sedang menunggu bola, tapi kita menjemput bola sambil menyesuaikan regulasi. Oh iya, siap dipahami Pak Ujang. Ya. Jadi memang karena kegiatan belajar mengajar di SMP 4 ini nggak bisa tertunda ya, nggak bisa ditunda. Jadi makanya Pak Ujang mengambil langkah menyiapkan strategi dengan cara apa ya namanya, optimalisasi ya. Iya, mendata kebutuhan guru barangkali, kemudian mengkomunikasikan langsung kepada dinas pendidikan. Karena sifatnya urgent ini. Gimana ceritanya murid belajar tapi gurunya nggak ada kan? Nggak ada, itu poin. Siap, luar biasa Pak Ujang ini. Nah, kemudian Pak Ujang dalam menangani kasus dilema etika yang dihadapi oleh Pak Ujang terkait kekurangan guru di SMP 4, yang mana regulasinya tidak membolehkan nambah guru baru, tetapi Pak Ujang sudah mengambil langkah mengefektivitaskan, karena memang kebetulan SMP 4 ini di SMP 1 Pak Ujang berkomunikasi dan sebagainya sampai kegiatan KBM ini berjalan dengan baik. Ada nggak Pak Ujang seseorang atau faktor yang selama ini membantu Pak Ujang dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema? Oke. Sebenarnya apalah artinya seorang Ujang? ini rumusannya ya. Apalah artinya seorang Ujang? Kalau tanpa bantuan yang lain. Nah, jadi oleh karena itu, maka ya lagi-lagi bukan seseorang. Kalau Bapak sebut para pihak. Banyak orang. Iya, para pihak gitu ya.
Karena kalau bicara orang mungkin kuantitatif lah gitu ya. Artinya bisa dihitung dengan jari. Kalau ini karena dinas terkait, kemudian apa namanya lembaga-lembaga terkait, baik itu mungkin lembaga sosial masyarakat, kemudian ada juga mungkin DUDI, ya dunia usaha, dunia industri, begitulah ya. Kebetulan saja kehadiran SMP 4 Teluk Naga itu berada di jalur PIK 2. Artinya selagi kita mungkin saling mutualisme simbiosis, ya apalagi masyarakat di sana itu ya zona kami itu kan 5 nih. Tanjung Pasir, Tegalangus, Lemo, Muara, sama satu lagi Kampung Besar. Yang terutama di mana berdiri adalah Lemo, yaitu imbas langsungnya itu dari Agung Sedayu itu terutama di pengadaan tanah. Nah artinya lagi-lagi kami sebut terus terang aja, jadi banyak pihak sehingga saya paling tidak banyak mengambil referensi, banyak mengambil dukungan, gitu. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini yang penting mungkin sesuai dengan rencana dan SOP yang kami buat, kita tidak melihat dari manapun, mau itu sifatnya kritik, mau sifatnya saran, bahkan mungkin ada juga sanjungan. Tapi kita anggap itu adalah para pihak yang membantu kita sehingga tadi terjadilah proses pembelajaran yang efektif. Siap. Wah luar biasa Pak Ujang. Jadi banyak bukan seorang ya, banyak orang yang banyak membantu, pihak ya. Banyak pihak yang membantu Pak Ujang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP 4 dari mulai pendirian sampai sekarang terjadinya berdirinya SMP 4 dan anak-anak sudah belajar dengan baik. Ternyata banyak pihak yang mendorong, membantu Pak Ujang selaku pimpinan untuk intinya mah supaya gimana ini siswa bisa belajar dengan baik dan benar lah, begitu bahasanya. Itu Pak Ujang ya. Oke, saya tambah ya sedikit ya. Siap. Nih, ya kami 4 itu mencoba sebetulnya untuk pemahaman sebuah prinsip bahwa education for all, bahwa pendidikan itu untuk semua. Tetapi dalam pengamatan kami dan analisa kami yang kami lakukan, itu nonsen kalau tidak dibalik. Jadi harus seiring, pendidikan untuk semua, maka mari semua untuk pendidikan. Profesi apapun, kondisi apapun, baik guru, kemudian orang tua, pokoknya semuanya gitu. Mari kita berpikir tentang pendidikan. Ya mau politisi kek, mau akademisi, mau apapun begitu. Kalau sudah komitmen bahwa pendidikan untuk semua, mari kita berpikir, berjibaku begitu loh bahwa kita semua untuk pendidikan. Nah, prinsip ini bukan berarti serta-merta turun dari langit. Terus terang saja, Bapak punya sedikit pengalaman ketika memberdayakan salah satu sekolah swasta selama 2 periode, 10 tahun. Ya, alhamdulillah sampai membawa sekolah dimaksud adalah rencana rintisan sekolah berstandar internasional. Nah, hanya itu yang dilakukan dalam arti kata bahwa dudukan persoalan ini, mau LSM, mau pers, mau apa, mari kita semua untuk pendidikan. Siap. Ya, itu mungkin poin. Mantap Pak Ujang. Ini lagi-lagi saya tertarik dengan kasus ini Pak Ujang. Ternyata memang tidak bisa kita istilahnya Pak Ujang selaku pimpinan tanpa adanya yang namanya lembaga orang yang membantu dalam mendirikan SMP 4 sampai sekarang berjalan gitu Pak Ujang kira-kira ya. Dari semua yang sudah Pak Ujang sampaikan, kasus-kasus yang sudah Pak Ujang sampaikan, sampai Pak Ujang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, sampai SMP 4 ini berjalan, apa pembelajaran yang Pak Ujang petik dari pengalaman Pak Ujang menangani kasus-kasus ini? Oke. Komitmen siapapun kita, kalau memang sudah komitmen mau bersama-sama untuk memajukan sebuah lembaga, lagi-lagi itu adalah komitmen yang paling utama diambil. Tidak melihat siapa, tidak melihat orang mana. Yang penting komitmen terhadap itu. Yang kedua, ya pada prinsipnya sebuah komitmen ini ya tentu
lagi-lagi yang Bapak rasakan bahwa supaya jadi akuntability-nya tinggi, maka transparansi, berbagi informasi yang positif, mewarnai informasi yang positif, mengkanter tadi informasi-informasi mungkin yang negatif diakibatkan mass communication. Jadi secara umum ya, kalau boleh Bapak simpulkan, pelajaran yang paling berarti bahwa keyakinan dan kesungguhan itu mampu untuk merubah segalanya. Yakin dan sungguh gitu Ya, pokoknya. yakin dan sungguh. Karena ada batas wilayah kita untuk berjuang, ada wilayah takdir yang menentukan. Ya, itu tidak bisa ditembus. Siap. Jadi Betul. ya, ikhtiar, usaha, perjuangan kita optimalkan. Kemudian yakinkan bahwa landasan kita hidup di garis itu. Ya, gitu. Oke, Pak Ujang, aduh luar biasa pembicaraan kita, diskusi kita kali ini Pak Ujang ya. Terkait dilema etika yang sudah terjadi di SMP 4, di mana sekolah ini saat ini dipimpin oleh Pak Ujang sebagai kepala sekolah. Nah, Pak Ujang sudah mengutarakan langkah-langkah yang sudah Pak Ujang lakukan. Intinya semua berpihak kepada siswa. Bagaimana SMP 4 ini berdiri, bagaimana SMP 4 ini bisa berjalan KBM walaupun dalam pemenuhan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan guru itu harus menunggu regulasi karena notabene ini adalah sekolah negeri begitu Pak Ujang ya. Beda dengan sekolah swasta yang kita bisa rekrut siapa aja. Memang dilemanya ini anak gimana caranya biar belajar, tapi kita nggak bisa nambah guru. Maka langkah-langkah yang sudah Pak Ujang lakukan ini luar biasa sekali Pak Ujang. Sampai SMP 4 bisa berjalan sampai saat ini. Oke Pak Ujang, mungkin itu ya yang bisa saya atau kita diskusikan terkait dilema etika. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ujang sudah sharing terkait dilema etika yang terjadi di SMP Negeri 4 Teluk Naga, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya khususnya terkait pengalaman yang sudah Pak Ujang laksanakan dan langkah-langkah yang sudah Pak Ujang terapkan dalam kasus dilema etika ini. Ini di akhir pembicaraan Pak Arif, saya mohon dan dukungan dari semua, terutama mungkin dari teman-teman yang sudah mendapatkan warna dalam inovasi, ya sebutlah saya barangkali ya ketika kita bicara soal sekolah penggerak atau mungkin ya guru penggerak, saya hanya ingin mungkin menyampaikan statement closing, ya minta doa dari semua dan dituntut karya nyatanya mari bergabung dengan kami, ya terutama dalam rangka mengantisipasi, sebut saja barangkali pencegahan terhadap apa yang tadi sudah kita runut dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang pertama barangkali saya mohon dukungan dan doa bahwa SMP 4 bisa membudayakan nilai-nilai etika yang diharapkan. Kemudian yang kedua ya mungkin kami akan membuat kode etik begitu sehingga pada akhirnya yang dimaksud dengan pelanggaran etik itu jelas. Yang ketiga diantaranya ya akan mencoba ke depan itu untuk mengasah kompetensi semua kita sehingga lagi-lagi mari kita bekerja sesuai dengan etik yang telah ditetapkan. Oke, dan terakhir barangkali ya insya Allah kami akan mencoba terbuka dalam berkomunikasi. Siap. Itu mungkin ya, mohon doa aja. Siap. Makasih dah. Luar biasa Pak Ujang, terima kasih ya. Assalamualaikum.